Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia saat ini itu terkait dengan aksi demonstrasi yang terjadi di Nepal, yang mana aksi demonstrasi ini tuh banyak sekali kemiripannya seperti yang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu, yang mana aksi demonstrasi itu berakhir anarkis. Bahkan ada rumah presiden, menteri, dan juga perdana menteri itu habis dibakar oleh massa. Hal tersebut disebabkan karena adanya flexing ya dari anak pejabat dan juga sikap yang tidak pantas yang dilakukan oleh para pejabat di Nepal ini. Nah, aksinya itu di tanggal 5 September dan puncaknya itu di 8 September 2025 yang mengakibatkan 22 orang meninggal dan ratusan lebih itu luka-luka. Bukan hanya dari masyarakat sipil biasa, tapi juga dari pihak aparat. Dan bagaimana sih kronologi terjadinya aksi demonstrasi di Nepal ini, yang menyebabkan Nepal ini tuh saat ini tidak dipimpin oleh presiden ya, karena presiden Nepal ini tuh mundur alias mengundurkan diri. Jadi berawal pada Jumat 5 September 2025 itu dari berbagai kota, terutama ibu kota Nepal ya, itu awalnya demo damai-damai saja, hingga akhirnya ada Genji yang mendatangi dan masuk ya ke kediaman gedung parlemen, dan Genji tersebut bersikap anarkis yang menyebabkan aparat setempat itu melakukan perlawanan yang tak biasa. Artinya bukan hanya untuk melumpuhkan massa sesaat saja, alias bukan hanya dengan melemparkan ataupun menyemprotkan gas air mata saja, namun aparat tempat ini itu menggunakan peluru tajam yang menyebabkan adanya warga sipil yang meninggal dunia. Dan dengan adanya meninggal dunia tersebut, masyarakat pun semakin emosional dan semakin anarkis, yang mana masyarakat terutama Genji ini tuh menilai pemerintah Nepal itu gagal menciptakan lapangan pekerjaan dan juga korupsi di mana-mana. Hal tersebut ditambah lagi dengan adanya meninggal dunia dari masyarakat sipil karena ulah dari aparat. Dan di Nepal itu lebih dalam pada kekecewaan terhadap praktek korupsi dan gaya hidup mewah dari para elit politik, dan juga dengan adanya pemblokiran sosial media, yang mana totalnya ini ada 18 sosial media yang diblokir, termasuk Facebook, TikTok, YouTube, WA, IG, dan juga lainnya yang diblokir ya. Dan hal tersebut itu yang menjadi pemicu besar ya akan marahnya generasi muda di Nepal. Kenapa kok sebegitunya ya pemerintahan Nepal ini tuh memblokir sosial media, seakan-akan kalau generasi muda ataupun masyarakat Nepal ini tuh dibungkam, seakan-akan tidak boleh bersuara ya terkait dengan apa yang dirasakan terhadap masyarakat, yang mana katanya pemblokiran tersebut itu bertujuan untuk mencegah berita hoax atau berita bohong. Dan pada saat ini itu sangat genting ya di Nepal ini kondisinya, gedung-gedung dibakar dan masa itu sangat emosional, terutama Genji ya yang berusia 13 sampai 28 tahun yang masih sekolah dan juga masih mahasiswa. Dan hasil demonstrasi di Nepal ini itu sangat memiliki kesamaan ya seperti yang terjadi di Indonesia, yang bukan hanya korban jiwanya itu dari warga sipil saja, tapi juga dari pihak aparat. Dan di Nepal ini itu aksi demonstrasinya itu menyebabkan pengunduran diri perdana menterinya, yaitu KP Sharma Olia. Jadi rumah KP Sharma Olia ini tuh sempat didatangi oleh massa, dan rumahnya ini tuh dibakar ya oleh massa di sana, yang menyebabkan istri dari perdana menteri ini tuh meninggal. Ya, meskipun sempat dibawa ke rumah sakit, namun tak bisa diselamatkan. Sungguh menyedihkan ya, sangat-sangat genting di sana.
Bahkan Kaisar Maudi pun untuk menyelamatkan dirinya itu menggunakan helikopter ya. Saat setelah si Perdana Menteri ini itu mengundurkan diri, bahkan bukan dari Perdana Menteri aja yang mengundurkan diri, tapi juga presidennya pun mengundurkan diri. Hal tersebut bertujuan untuk agar masyarakat itu melakukan demonstrasi yang damai, yang tidak anarkis seperti saat ini, dan silakan membuat pemerintahan yang baru, katanya, sesuai dengan masyarakat sipil. Nah, jadi untuk Nepal ini tuh sudah tanpa presiden ya saat ini, dan kepemimpinan Nepal ini itu diambil alih oleh militer, yaitu Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raja Sigdel, yang mengatakan untuk masyarakat agar tidak melakukan aksi demonstrasi yang anarkis karena lagi dibuat pemilu singkat di sana. Jadi benar-benar genting ya, suasana di sana itu lebih parah dari Indonesia. Bahkan menteri Nepal ini itu habis dihajar massa dan dibawa ke sungai, seperti rekaman video yang tersebar ya di media. Dan salah satu hal yang besar ya yang menjadi kemarahan dari masa itu terkait dengan flexing yang dilakukan oleh anak pejabat yang menunjukkan perbandingan ya, yang menunjukkan perbandingan kalau dilihat dari flexing tersebut, dan juga kalau kita lihat dari masyarakat kecil biasa itu sangat terlihat ya antara perbandingan si miskin dan si kaya. Hal tersebut yang sangat menyebabkan kemarahan dari masyarakat Nepal. Seperti rekaman video ini ya, yang mana menunjukkan itu Perdana Menteri Nepal itu juga joget. Terus ada anak pejabat yang flexing. Sedangkan kalau kita lihat masyarakat biasa itu, yang mana mereka ini tuh sekolah dengan seragam yang seperti ini, lusuh, seperti kekurangan ekonomi, mereka berjoget-joget, sedangkan masyarakat tuh kesulitan. Bahkan di sana pun kehidupan itu pas-pasan ya, mencari air bersih pun sulit, dan tidak ada lapangan kerja yang layak. Dan hal ini tuh sangat membuka mata kita kalau korupsi ini tuh adalah akar permasalahan yang membuat kemiskinan. Dan aksi demonstrasi anarkis ini tuh bisa dihentikan dengan cara menghentikan korupsi, terus kemudian hentikan flexing, dan kemudian membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Hal tersebut adalah solusi untuk ini semua ya. Dan segitu aja yang bisa gua update ataupun yang bisa gua beritakan ya terkait dengan aksi demonstrasi yang terjadi di Nepal. Dan sampai jumpa di video berikutnya.